mantannya. Jadi before afternya itu pasti ada perbedaannya. Kayak kemarin ada guru-guru, termasuk dengan kaprok yang di KAPI udah mencoba program dari anak IJT TBSM itu. Wow. Langsung Dicobain sama guru ya Pak? Iya, langsung. Halo semua, balik lagi ke podcastku. Hari ini kita bakalan ngomongin podcast yang berbeda dari sebelumnya. Dan kita langsung aja nih kenalin bintang tamu kita, Pak Aji. Halo semuanya. Halo Pak. Halo. Boleh nggak perkenalin sedikit tentang Bapak? Boleh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis. Saya tinggal di Cisauk, Suradita. Nah, kebetulan saya di sini sebagai kaprok dari jurusan TBSM. Oh, Bapak dari lulusan sini juga setahu Ya, saya? kebetulan saya di sini dari lulusan sini juga. Di tahun 2016 lulusan sini. Bapak kira-kira bosan nggak di IPTEK di selama ini? Kayak Bapak kan dari lulus SMK di IPTEK, terus sampai sekarang jadi gurunya atau kaproknya. Ada merasa bosan nggak sih? Kalau sebut bosen itu sih bosen, tapi Bosen. balik lagi dengan penghasilannya di sini. Oke. Oke Pak, boleh ceritain sedikit nggak sih TBSM tuh apa Pak? Nah, TBSM itu jurusannya itu teknik bisnis sepeda motor. Nah, teknik sepeda motor itu jurusannya itu bisa mempelajari dengan bisnis motor di bidang otomotif, di bidang perjualan spare part, di bagian jasanya banyak kalau di TBSM itu. Jadi TBSM tuh sebenarnya nggak cuma motor aja ya Pak, tentang motor atau mobil. Enggak, karena di situ ada teknik bisnis sepeda motor. Jadi anak-anak itu dituntut gimana caranya setelah lulus itu bisa berwirausaha sendiri, nah bisa berbisnis sendiri. Kan kadang tuh ada pandangan ya Pak, dimana tuh kayak orang-orang tuh suka bilang, ngapain sih masuk TBSM, paling cuma di bengkel-bengkel doang. Itu menurut Bapak tuh gimana sih? Nah, kalau untuk untuk pandangan hal seperti itu jangan salah besar sih. Untuk di bengkel itu hanya motor-motor sendiri, tapi balik lagi manfaatnya lumayan banyak. Nah, misalkan kamu nih sebagai jurusan lain, sebagai jurusan TKP. Nah, ketika motor kamu mogok gimana? Ya, ke bengkel sih. Ke bengkel sih. Nah, itulah manfaat yang sederhananya untuk jurusan TBSM itu, bisa membantu orang kemogokan di jalan. Itulah hal yang manfaatnya positif. Tapi TBSM tuh bisa kerja keluar nggak Pak? Kayak misalnya yang gabung ke jurusan lain. Nah, kalau untuk kerja keluar, untuk gabung ke jurusan lain itu pasti bisa, tapi harus dengan harus dengan sama kerjaannya dia. Misalkan di jurusan DKP membutuhkan maintenance-nya atau perbaikan peralatan, misalkan di kelistrikan atau di bidang mesin genset, itu bisa bisa diperbantukan anak TBSM itu. Bapak selain sebagai kaprok ada pelajaran sebagai pembina lain nggak Pak di sini? Ada. Oh, apa itu Pak? Itu kebetulan dipercaya sebagai pembina pramuka. Oh, pramuka. Iya. Kenapa tuh Pak? Kok mau? Nah, karena saya senang dengan pramuka. Oh, senang sama pramuka. Bapak ngerasa loncat nggak sih dari TBSM ke pramuka itu? Loncat hal apa tuh maksudnya? Kayak misalnya kan ada hubungannya nggak gitu sama TBSM? Untuk pramuka dan TBSM itu ada hubungannya terkait dengan tadi yang membantu di perjalanan. Kan pramuka itu harus berguna di mana saja. Oh, harus berguna. Jadi saya menekankan ke anak TBSM itu, kalau misalkan kalian bisa atau menemukan seseorang mogok di jalan, sebisa mungkin dibantu. Nah, entah
diperbaiki, entah dibantu ke bengkel, entah di mana. Yang penting untuk menekankan itu membantu. Nah, kesusahan itu terkaitan dengan karakter seorang anak pramuka. Nah, saya tetapkan di jurusan TBSM tersebut. Gitu. Menurut Bapak diwajibin nggak sih gitu ikut anak TBSM ikut pramuka? Nah, kalau misalkan saya pribadi itu harus wajib. Oh, harus wajib. Tapi balik lagi keminatan anak-anak TBSM itu untuk mengikuti eskul pramuka itu, karena kan setiap anak itu mempunyai peminatan masing-masing. Iya, betul. Begitu. Selama Bapak ngajar di TBSM, Bapak pernah dengar nggak kayak anak-anak tuh ngambil jurusannya tuh gara-gara nggak ada jurusan lain lah atau ikut temen lah kayak Nah, gitu? itu banyak sih. Banyak kan yang ngambil hanya ikut-ikut teman Oh, untuk peminatannya. Kalau misalkan nggak ada jurusan lain, itu di sini kan di SMK IPTEK ini ada 4 jurusan. Yang pertama itu TBSM, yang kedua DKP, yang ketiga akuntansi, yang keempat perhotelan. Nah, kan itu lumayan banyak per jurusan itu. cuman kan ya kayaknya yang laki cuma TBSM doang sih, Iya, Pak. kebanyakan itu laki itu TBSM peminatannya begitu. Oke, terus Bapak tuh sebagai kapten di sini kalau ke TBSM tuh ngajar apa, Pak? Nah, kalau saya ini kebetulan mengampu pelajaran bengkel, bagian engine, rangka, dan dasar kejuruan. Dasar kejuruan. Dan satu lagi kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Ya, Oke. Kalau TBSM tuh bisa ada kewirausahaannya juga ya, Pak? ada. Nah, untuk terkait dengan tadi kan jurusan TBSM, di situ kan ada bisnis. Nah, bisnis terkait dengan kewirausahaan itu menyambung. Jadi Iya, betul, dari betul. dudinya itu diwajibkan anak TBSM itu bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri Oh, terkait dengan modal atau dengan skillnya kalau dia udah mumpuni gitu. terus kalau IJT di TBSM tuh biasanya mengikuti apa aja sih, Pak? Nah, untuk kegiatan IJT di TBSM itu anak-anaknya kemarin kan sempat anak-anak IJT itu membuka program servis hanya 100.000 gratis oli dan kinclong. Oh. Nah, itu Kinclong ya, Pak? kinclong. Jadi before afternya itu pasti ada perbedaannya. Kayak kemarin ada guru-guru termasuk dengan kaprok yang di KP Pak Kusuma itu sudah sudah mencoba program dari anak IJT TBSM itu Wow. langsung dicobain sama Surya, Pak? iya langsung, dan sekarang juga lagi berjalan di bawah, Oh, masih berjalan sih? masih berjalan. Sehabis bulan Agustus ini. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya pasti ada program yang memukau atau yang ya bikin kaget lah sedikit. Wih, Gitu. ditunggu, Pak. Pasti. Tapi pernah nggak sih, Pak, anak IJT tuh nerima kerjaan dari luar gitu? Kayak misalnya nerima motor dari luar buat diberesin. Nah, itu sering. Contohnya kemarin ada dari anak kakak mahasiswa Unpam. Itu bela-belain jauh. Emang kan banyak bengkel di luaran sana. Iya, betul-betul. Nah, kenapa bisa ke ITEK, bengkel ITEK? Nah, karena kan tadi ada program atau promo itu hanya servis 100.000 bisa mendapatkan gratis oli dan plus kinclong. Oh, Begitu. plus kinclong tuh masuknya apa tuh, Pak? Nah, untuk plus kinclong itu sehabis diservis itu motornya dicuci dan kita bikin kinclong. Oh. Jadi bukan orang doang butuh perawatan, tapi motor juga harus butuh perawatan. Betul. Tapi pas praktek itu boleh nggak sih anak-anak tuh pakai motornya sendiri gitu, Pak? Nah, untuk praktek itu boleh, karena biar anak-anak itu tahu karakter motor masing-masing atau individunya. Itu alat-alatnya disediain dari sekolah atau dari Nah, Jobo sendiri? untuk alat-alatnya itu semua disediakan oleh sekolah. Dari sekolah. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak dia misalnya ban betus nih, Hmm. tapi dia tuh bawa sendiri atau disediain dari Nah, sekolah? kalau misalkan bahan bocor, kalau pergantian ban itu harus diwajibkan ganti itu pribadi masing-masing, karena dia
motor pribadi. Bedanya lagi dengan motor praktek di sekolah. Oh, di sekolah tuh ada motor praktek. Banyak motor prakteknya, ada sekitar 7 atau 8 motor 7 sampai 8 motor. untuk memfasilitas anak-anak praktek. Oke. Begitu. Tapi di bengkel Itek tuh ada servis buat mobil gitu nggak, Pak? Kebetulan kemarin ada Oh, ada. ada gurunya juga yang memegang di bagian mobil tersebut. Oh, Ada bagian-bagiannya juga. oh, jadi beda-beda nih. Beda-beda, tapi jurusannya tidak ada, hanya TBSM. Oke. Kalau misalkan ada mau servis mobil bisa. Tapi ada perbedaan nggak sih, Pak, dari servis mobil sama motor gitu? Nah, pasti ada beda. Oh, ada Yang beda. pertama itu dari dimensi bentuknya. Oh, dimensi bentuknya. Kan motor hanya roda 2, sedangkan mobil itu roda 4. Iya, betul. Gitu, dengan sistemnya berbeda. Itu, tapi karakteristik dengan cara kerjanya itu gak beda jauh. Oh, beda jauh. Nah, Jadi tadi yang Bapak bilang apa, kayak mesin-mesinnya gitu, sama nggak, Pak, kira-kira? Apa beda? pasti beda karena pasti beda. tapi karena karakter sistem kerjanya itu hampir sama, Oh, tapi tapi kan, dalam bentuknya itu beda. oh, oke. Berarti tiap jurusan nih, bukan tiap jurusan sih, maksudnya pelajaran gitu beda-beda nih anaknya, Pak. Kayak misalnya ada pas bagian mobilnya, ada bagian motor gitu. Kalau yang Atau bagian disatuin gitu. kalau yang bagian mobil itu hanya anak IJT dan Oh, guru IJT. tersebut. Kalau misalkan bagian motor itu semua siswa Oh, di semua jurusan siswa. TBSM. Oke, Begitu. oke. Karena kan di bagian roda 4 itu tidak ada jurusannya, itu hanya untuk program IJT saja. Oh, oke, ngerti. Terus selama Bapak ngajar tuh, Bapak pernah dengar nggak sih kayak misalnya anak TBSM tuh bandel lah gitu, bandel banget kan? Kalau untuk itu sih pasti dengar. Mm-mm. Untuk anak TBSM kedengarannya bandel lah, suka inilah, tapi balik lagi masing-masing karakternya. Mm-mm. Anak-anak TBSM itu bandelnya ya hanya sekedar apa ya, bandel bercanda di sekolahan, bikin berisik, ya itu masih batas wajar untuk saya. Kalau untuk saya, tapi beda lagi untuk pandangan orang-orang lain begitu. Oke. Tapi ada perbedaan khusus nggak sih antara anak TBSM sama jurusan lain? Nah, ada perbedaannya terkait dengan seragam, dengan karakteristik siswa-siswa TBSM dengan jurusan lain. Perbedaannya itu satunya yaitu tadi disempat dibilang sering dibilang nakal atau bandel, tapi kan hanya hal sewajarnya. Tapi menurut saya itu masih sewajarnya. Masih sewajarnya. Karena semua laki-laki ya, Pak? Karena semua laki-laki di TBSM itu. Sama Bapak ngajar dari sekarang, terus Bapak masih jadi siswa di sini, Iya. Bapak ngerasa ada perbedaan nggak? Pasti ada perbedaan. Ada. Iya. Apa tuh, Pak? Nah, perbedaannya itu di pas dulu saya sebagai siswa di sini dulu belum bekerja sama dengan industri. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan industri. Industrinya itu Honda. Honda. Wow, Honda. Honda Iya. bagaimana? Honda apa nih, Pak? Nah, itu Honda itu apa ya namanya? Brand Oh, motor. brand motor. Jadi semua brand motor Honda itu kita pelajari di Wow. jurusan TBSM. Oke. Gitu. Pak, menurut Bapak ada perbedaan nggak sama dari zaman Bapak sama zaman sekarang? Pasti ada perbedaannya. Salah satunya itu dulu itu belum bekerja sama dengan dunia industri, sekarang sudah bekerja sama dengan dunia industri. Nah, dunia industri itu di pihak Honda itu brand motor. Oh, brand motor. Oke. Iya, udah banyak nama kan ya? Iya, banyak nama. Jadi semua brand motor Honda itu di jurusan TBSM, di IPTEK, SMK IPTEK ini bisa dipelajari semua. Gitu. Kalau misalkan di sini alat atau praga prakteknya, benda praga prakteknya tidak ada, kita bisa menggunakan D-Link atau ada link khusus dari Honda tersebut. Berarti dipilih ya, Pak?
Dipilih atau gimana nih? Dipilih gimana maksudnya? Untuk anaknya Iya, atau buat untuk anaknya. pelajarannya? Buat Kalau anaknya. untuk anaknya itu enggak, Oh enggak. semua dikasih dipelajari untuk anak-anak jurusan TBSM. Em, Selama Bapak ngajar, ada nggak anak-anak yang TBSM yang malas gitu, nggak suka sama pelajaran dia sendiri gitu? Nah, kalau misalkan untuk jurusan atau pemalasan itu kan dia sudah memilih ya. Iya, sudah memilih. Ada 1, 2, 3 pasti ada. Ada. Tapi saya tekankan lagi, kalian memilih jurusan TBSM mau tidak mau kalian harus senang. Tuh, karena kan kalian sudah memilih jurusan tersebut. Iya, betul-betul. Tuh. Kalau fasilitas di bengkel itu tuh ada apa aja sih, Pak? Nah, untuk fasilitas di bengkel ITEK itu ya lumayan sudah lengkap. Yang pertama itu alat praktek, yaitu unit motor. Oh, ada unit motor berapa tuh, Pak? Untuk unit motornya itu kurang lebih ada 8 motor. Oh, 8 motor. Terus ada unit engine, ada lagi unit kelistrikan, ada lagi unit rangka. Banyak sih yang saya belum hafal gitu. Oh, Bang Apal. Wah, berarti Ya. benar-benar baru sekarang ya, Pak? Iya, baru ya dari 2 tahun ke belakang lah. Oh, Itu berarti masih baru banget ya? kalau sudah bekerja sama dengan Hondanya sudah lumayan lama, tapi untuk unit-unit yang baru itu yang tadi saya sebelum sempat sebutkan itu masih banyak. Masih banyak Karena itu banget. baru 2 tahun ke belakang. Biasanya tuh anak-anak TBSM tuh PKL kemana, Pak? Nah, untuk anak-anak TBSM itu PKL-nya di bengkel resmi Honda. Oh, Honda. Ya. Tapi kalau PKL gitu dia nyari sendiri atau dari pihak sekolah Nah, gitu? untuk PKL TBSM itu yang terutama kita mencarikan dulu. Nah, kalau misalkan beda lagi, kalau anak tersebut itu sudah mempunyai tempat PKL sendiri dan terkait dengan jurusannya dipersilahkan. Dipersilakan. Ya. Tapi kalau misalkan dia mempunyai tempat PKL sendiri, kalau misalkan tidak terkait dengan jurusan itu tidak diperbolehkan karena harus terkait dengan selaras dengan jurusan tersebut begitu. Berarti kalau misalnya kayak ada anak yang nggak kebagian PKL nih, Pak, Nah. ikut jurusan lain gimana tuh, Pak? Nah, kalau misalkan anak yang nggak ada kebagian PKL ikut jurusan lain, kalau misalkan nanti dipantau lagi sama guru tersebut. Kalau misalkan ada tempatnya, kalau misalkan ada bagiannya itu, misalkan contoh di bagian maintenance, di bagian perbaikan atau diperbantukan di bagian kelistrikan, di bagian mesin-mesin solar atau di bagian apa namanya mesin-mesin industri gitu diperbolehkan kalau misalkan tempat tersebut membutuhkan gitu. Membutuhkan, oke. Bapak punya harapan nggak ke anak-anak TBSM? Nah, untuk harapannya anak TBSM itu bisa mempunyai karakteristik yang positif, bisa lebih maju daripada sebelum-sebelumnya, dan saya tekankan itu sopan santun. Sopan santun. Iya. Iya, betul sih. Karena sopan santun itu penilaiannya sangat besar terhadap penilaian orang lain. Iya. Gitu. Apalagi TBSM dikenal sama sopan santunnya Iya. yang nakal gitu ya, Iya, Pak? begitu. Dan cowok, semua karakter cowok itu kan kelihatannya itu kurang lebih, kalau menurut orang lain itu kurang sopan atau Iya. apa. Kalau pribadi saya untuk menekankan sopan santunnya begitu. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak sama anak-anak TBSM, Pak? Nah, untuk saya sih harapannya anak TBSM itu bisa lebih maju dan jangan sampai malas-malasan dan memanfaatkan fasilitas yang ada selagi ada, dan bisa kreatif, inovatif, dan bisa berguna bagi masyarakat dan teman-teman di sekitarnya gitu. Dan satunya itu sopan santun dan karakteristik itu harus dijaga. Harus dijaga. Oke. Karena sopan santun itu hal yang penting
bagi semua Iya, betul. siswa di SMK IPTEK ini untuk menjaga nama baik SMK IPTEK ini. Gitu. Oke guys, itu dari yang disampaikan Pak Ajis didengerin ya guys. Mungkin sekian dari podcastku hari ini sama Pak Ajis. Makasih ya Pak Ajis sudah Sama-sama. menemani saya hari ini. Sampai jumpa di next podcast. Dadah! Dadah.